Setelah 3 tahun berjibaku menghadapi COVID-19, akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut status pandemi COVID-19. Hal ini tentunya membawa kabar baik bagi sektor perekonomian. Roda ekonomi pun diprediksi bergerak lebih cepat. Lantas sektor dan bisnis mana saja yang akan melaju lebih cepat setelah pencabutan status pandemi COVID-19 ini? Untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua. Selamat pagi Mas Yuda. Ya, ini sepertinya kabar baik ya. Meskipun sebenarnya kalau kita rasakan pencabutan ataupun penghentian PPKM sendiri sudah mulai dirasakan sejak akhir tahun 2022 kemarin. Lalu sebenarnya apa dampak ekonomi yang signifikan nih Mas terkait dengan pengumuman pandemi COVID-19 yang sudah dicabut dan menjadi endemi? Apakah ada perbedaan yang signifikan terutama terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun pergerakan ekonomi di negara kita? Ya, saya pikir yang pertama kalau kita melihat perbandingan pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah sejak akhir tahun lalu, tentu mobilitas masyarakat saat ini sudah kembali normal. Ya. Kalau kita lihat pusat-pusat perbelanjaan tadi disebutkan dan juga beberapa ruas-ruas jalan sudah dipadati dengan kemacetan saat ini. Namun demikian yang kita melihat dampak positifnya adalah justru dari sisi eksternalnya dalam hal ini bagaimana dengan pengumuman endemi ini justru memberikan sinyal positif bagi dunia luar, dunia mancanegara, khususnya untuk kembali lagi kita mendatangkan wisatawan mancanegara. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam 5 bulan pertama di tahun ini, kunjungan wisatawan mancanegara masih belum kembali normal ke dalam kondisi normalnya 2019. Sehingga harapannya dengan pengumuman dari pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Presiden kemarin, yakni pencabutan pandemi menjadi status endemi, diharapkan ini akan kembali lagi mendatangkan dampak positif pada sektor pariwisata khususnya wisatawan mancanegara. Dan di luar itu juga kami juga tetap melihat bahwa ini akan tetap berdampak positif ya kepada bagaimana psikologis masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan berbelanja. Tentunya ini berkaitan lagi dengan tadi disampaikan juga sektor retail, perdagangan, ya lalu juga hotel, restoran. Ini tentunya akan melanjutkan pemulihannya setelah akhir tahun lalu pemerintah sudah mengumumkan untuk cabut PPKM. Mas Yosua, kalau tadi Anda katakan sepertinya secara eksplisit memang kita masih menggantungkan pada sektor pariwisata, F&B seperti itu yang mengingat memang itu salah satu yang terpukul ketika pandemi COVID-19 berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Tetapi kalau kita bicara mengenai sektor apa saja yang menarik, karena kita kan juga mengandalkan komoditi ya beberapa tahun kemarin yang mendapatkan cuan juga gitu ya, blessing from disguise karena kondisi geopolitik, kemudian juga peningkatan permintaan terhadap komoditi. Apakah kondisi ini akan berlaku hal yang sama? Kemudian sektor bisnis apa saja lain yang menarik yang bisa menjadi ladang cuan bagi kita setelah dicabutnya pandemi ini? Ya, jadi kalau kita melihat ini peralihan pandemi menjadi endemi, kita juga melihat misalkan beberapa aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan online ya, misalkan online ataupun digital ekonomi, ya beberapa perusahaan teknologi juga sudah mengalami dampak. Ya, kita sudah melihat dari beberapa tahun lalu, 1 tahun terakhir ini mungkin sudah mulai terjadi gangguan ataupun PHK di sektor-sektor teknologi. Namun demikian kita juga melihat tadi ada sektor komoditas yang juga cenderung menjadi winning sector ya pada saat terjadi berlanjutnya geopolitik di kawasan Eropa. Sektor ini pun juga diuntungkan dengan kondisi tersebut. Namun demikian kita melihat juga dalam beberapa waktu terakhir ini harga komoditas global sudah mulai mengalami normalisasi, dan ini juga terindikasi misalkan dari neraca perdagangan kita di bulan Mei yang lalu, di mana neraca perdagangan kita catatkan surplus yang menurun juga. Sehingga ini yang harus kita cermati bahwa sektor komoditas, pertambangan batu bara ini memang tidak akan selamanya akan mengalami kinerja yang positif ya, karena tentunya ini akan mengikuti perkembangan dari harga komoditas global. Namun demikian kita melihat kembali lagi bahwa sektor-sektor domestik ya, khususnya karena kita tahu juga ini tema besar yang kita hadapi juga di tahun ini adalah perlambatan ekonomi global. Sehingga kami melihat bahwa sektor-sektor ekonomi domestik yang artinya berlandaskan kepada konsumsi domestik, ini cenderung masih akan memiliki kinerja relatif lebih baik. Misalkan sektor pengolahan makanan minuman, sektor pengolahan petrokimia, sektor pengolahan misalkan mineral dasar,
sektor otomotif. Ini beberapa sektor yang kita melihat bahwa kinerjanya relatif cukup baik dan resilient di tengah kondisi global yang kita tahu tahun ini diprediksi akan cenderung melambat, sekalipun memang mungkin tidak akan mengalami resesi yang seperti yang dikhawatirkan sebelumnya, namun perlambatan ekonomi global ini tentunya sudah memberikan dampak kepada beberapa sektor ya, yang khususnya yang berorientasi ekspor. 2024 ya kurang lebih hanya tidak sampai 1 tahun itu merupakan tahun politik, pasti juga akan berpengaruh terhadap kondisi di mana nanti akan sedikit banyak memberikan dampak terhadap perekonomian negeri kita. Kalau kita bicara mengenai sektor retail ataupun penjualan real Indonesia ini pada April 2023 kemarin hanya tumbuh 1% secara tahunan. Bagaimana Anda melihat kondisi ini setelah dicabutnya PPKM, tetapi juga kondisi internal tadi perlambatan ekonomi, kemudian juga tahun depan ada tahun politik, bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya, kami kalau kita melihat tren dari pelaksanaan pemilu langsung dari 2004, 2009, 2014, dan 2019, ini memang kita melihat ada tendensi di mana pemilu tersebut akan memberikan dampak positif kepada konsumsi masyarakat. Tentunya dengan absorpsi penyerapan anggaran pemilu, dan juga kita tahu juga sebagian besar partai politik dan juga bakal calon legislatif dan juga bakal calon presiden dan wakil presiden ini akan bagaimana mengupayakan untuk menarik dukungan dari masyarakat. Ya, tentunya ini akan menguntungkan beberapa sektor tadi berkaitan dengan jasa-jasa bisnis, ya, jasa perusahaan, lalu tadi misalkan retail ini masih akan terus berdampak positif. Meskipun memang kita melihat bahwa ada tren yang sedikit menurun pada saat menjelang pemilu, yakni investasi, khususnya adalah investasi asing. Sehingga kita melihat di 2024 dampaknya kita harapkan bahwa pelaksanaan pemilu kita harapkan ini akan berjalan dengan damai, berjalan dengan aman, sehingga investasi asing tadi yang akan cenderung melambat di semester kedua tahun ini diperkirakan akan kembali lagi melaju di tahun depan. Dan di samping itu pun juga kita melihat bahwa dengan kondisi tadi bahwa beberapa reformasi struktural yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini diharapkan akan berlanjut lagi ke depannya, sehingga ini akan kembali lagi memberikan optimisme bagi para investor. Ya, sehingga kita melihat bahwa apalagi kita melihat bahwa sektor-sektor yang menjadi tumpuan kita ke depannya, misalkan sektor ekonomi hijau ataupun ESG, ya, dan juga beberapa sektor lainnya, kita harapkan ini akan bisa berdatangkan investasi yang meningkat, sehingga ini akan bisa kembali lagi meningkatkan aktivitas ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Mas Jo, kalau kita melihat kemarin diumumkan pada hari Rabu, kemudian IHSG juga menguat 0,63%. Apakah ini menunjukkan market hanya merespon euforia sesaat ataukah merupakan angin segar hari ini perdagangan, kemudian keesokan hari dan sepekan ini menjadi hal yang positif terhadap pergerakan bursa di tanah air? Ya, kalau kita melihat kondisi pasar, memang ini bukan hanya faktor dari domestik saja yang tentunya dicermati oleh pelaku pasar, tapi juga investor dan pelaku pasar mencermati juga perkembangan kondisi eksternal. Dalam ini kita melihat tadi malam pernyataan dari Jerome Powell yang mengonfirmasi sekali lagi hasil rapat FOMC bulan ini, di mana Bank Sentral Amerika Serikat diperkirakan masih akan kembali lagi menaikkan suku bunga acuannya sampai dengan akhir tahun ini. Sehingga itulah mungkin yang sedikit mempengaruhi sentimen positif yang ditimbulkan dari pengumuman pencabutan pandemi. Di samping itu pula juga saya pikir investor juga masih menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan diumumkan pada hari ini, yang di mana Bank Indonesia diperkirakan akan kembali lagi mempertahankan suku bunga acuannya, sehingga ini pun juga diharapkan akan bisa memberikan sentimen positif kepada rupiah, sehingga harapannya pada saat rupiah cenderung stabil, kita juga melihat bahwa sentimen di pasar modal juga ataupun IHSG diharapkan juga akan mengalami sentimen positif. Mas, ini kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi ya, BKF ataupun Badan Kebijakan Fiskal Indonesia, Kementerian Keuangan menargetkan proyeksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,3 hingga 5,7% di tahun depan. Tetapi kalau Anda melihat apakah proyeksi ini terlalu idealis, terlalu berlebihan karena mengingat tadi ya faktor perlambatan ekonomi global juga, kemudian tahun politik, kemudian juga kondisi Asia Pasifik yang juga masih belum stabil mengingat pasca kemarin geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia sepertinya masih merembet kepada sektor komoditi juga di tanah air. Seperti apa Anda melihat hal ini? Ya, kalau kita
melihat 5,3 sampai 5,7 memang tentu kalau kita lihat batas atasnya ini cenderung cukup kurang realistis ya, karena tadi mempertimbangkan kondisi global, normalisasi harga komoditas unggulan kita, dan juga tadi masih dipengaruhi juga dengan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang masih naik. Tentunya target tersebut memang cukup berat untuk dicapai. Namun kalau kita melihat sisi bawahnya ataupun batas bawahnya, ini masih dimungkinkan ya, karena kalau tadi ada beberapa kondisi yang masih akan kita harus dipenuhi juga oleh pemerintah, misalkan bagaimana pemerintah melanjutkan ataupun terkait dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga investasi kita harapkan akan kembali bergeliat, dan juga bagaimana pemerintah menanggulangi sektor-sektor yang padat karya yang notabene saat ini juga sedang menghadapi tantangan cukup berat ya, terkait dengan kondisi global tadi, sektor-sektor misalkan manufaktur untuk tekstil garment, lalu juga furniture, alas kaki, ini masih mendapatkan tantangan cukup berat. Sehingga oleh sebab itu pemerintah kembali lagi diharapkan tadi dari sisi fiskalnya tentunya kita harapkan bagaimana belanja spending pemerintah ini akan lebih optimal lagi di tahun depan, khususnya bagaimana menyasar pos-pos anggaran yang memiliki dampak efek berganda yang besar, sehingga kita harapkan tidaknya, sekalipun memang cukup berat untuk mencapai 5,7%, tidaknya bisa tumbuh di kisaran 5,3% itu ya. Itu kita lihat ini relatif cukup baik, karena kalau kita melihat kondisi dari globalnya saat ini dan juga tahun depan ini memiliki kecenderungan pertumbuhannya masih relatif terbatas ya, sehingga kalau kita harapkan kita bisa optimalkan fokus kita untuk pembangunan ekonomi ke depannya, dan juga tadi agenda-agenda terkait dengan reformasi struktural yang harus dilanjutkan lebih lanjut. Tentunya kita harapkan pertumbuhan 5 sampai 5,2% ataupun 5,3% ini masih cukup visible untuk bisa kita capai. Baik, Mas Joshua Pardede, terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat selalu, Mas. Terima kasih.